bersama dengan Ansor dan bangsa. Oleh sebab itu kepada Bapak Muhammad Kabul dan Bapak Ustadz Nur Ramadan agar berdiri untuk simbolis menyerahkan santunan anak yatim, dan juga kepada Bapak Ustadz Rahmat Widodo agar naik ke panggung sini. Bapak Ustadz Rahmat Widodo dari DP Ansor atau Ketua Ranting Ansor Cikarang Selatan, Bapak Muhammad Kabul diserahkan terdahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Mustafa Mulyo mewakili dari Musola Majbusat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pahala dari Allah yang lebih besar, ditambahkan rezekinya yang banyak, yang bisa manfaat untuk bekal beribadah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlul kalam, Allahumma muwaffiq wa mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan anak yatim. Alhamdulillah. Pembacaan ayat-ayat tersebut. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ceramah, yaitu yang pertama akan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Afif Nurdin SC, dan nanti yang kedua Romo Kiai Muhammad Jatun. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Afif Nurdin SC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya mana? Dia pada pulang ya? Sehat Bu? Ya salamnya kencang ya sehat ya. Mudah-mudahan yang jadi kencang tambah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sehat? Belum kencang nih bapak-bapak biar salamnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Badrun, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Pak Is
Yang saya hormati Kiai Haji Muzakir, yang saya hormati para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ketua Tanpidiyah Ranting NU Sukadami Bapak Ustadz Salimun beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pengurus Ansor Bansar, yang saya hormati aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW dari Desa Sukadami yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua Panitia PHBI peringatan Isra wal Mi'raj. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Majmu Syarif. Yang saya hormati Bapak Ustadz Eko Sumantri. Dan yang saya hormati para bapak, para ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan hidupnya, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan yang banyak utangnya cepat lunas, yang mau naik haji cepat naik. Naik apa? Naik haji. Insyaallah pada malam hari ini, karena saya mewakili dari Ranting NU Sukadami, jadi saya tidak akan mau'idatul hasanah dan saya tidak akan lama. Nanti guru saya yang akan menjabarkan terkait pembahasan tentang Isra wal Mi'raj secara luas. Saya malam hari ini, pada kesempatan kali ini, mencoba untuk menjelaskan tentang tujuan dan pentingnya Lailatul Ijtima sebagai salah satu produk dari NU atau Nahdlatul Ulama. Hadirin alladzina rahimakumullah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kendaraan. Ulama mengatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, Pasari'atun kasapinah wa tariqatun kalbahri wa haqiqatun dzurrun gola. Syariat seperti perahu, tariqat seperti lautan, hakikat seperti mutiara yang ada di dasar lautan. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, baik mahdhah maupun ghair mahdhah, maka harus didasari dengan ilmu syariat yang diatur oleh ilmu fikih, harus dibarengi dengan thariqat yang diatur dengan ilmu tasawuf, harus diatur dengan ilmu tauhid, kemakrifatan, supaya kita mendapatkan dzurrun gola, mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kalau ibadah yang kita lakukan, mahdhah maupun ghair mahdhah, didasari dengan syariat, thariqat, hakikat, maka ibadahnya sah, makbul, makjur. Sah, makbul artinya diterima oleh Allah, makjur diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW pada saat Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau menggunakan kendaraan. Kendaraannya apa, adik-adik? Nmax, mobil hijau. Bukan. Kendaraannya apa, Bu? Buruk. Kendaraannya buruk. Yang digunakan oleh Nabi Muhammad pada saat Isra wal Mi'raj, pada saat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah buruk. Pada saat Mi'raj, beliau juga menggunakan buruk.
Isra wal Mi'raj kendaraannya buruk. Begitupun kita semua yang hadir di sini kalau mau beribadah kepada Allah harus ada kendaraannya. Kendaraan untuk ibadah kepada Allah yang paling utama adalah sholat. Makanya kata Rasul, mi'raju ummati bis sholat. Mi'rajnya umatku di dalam sholat. Kalau kita ingin mi'raj seperti Rasulullah, walaupun tidak akan persis, maka laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya yang didasari dengan syariat, thariqat, hakikat. Maka kita akan bisa melakukan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah atau ibadah kepada Allah melalui perantara manusia yang disebut dengan ibadah sosial, kita pun harus punya kendaraan. Kendaraan yang paling besar yang ada di Indonesia adalah, menurut saya dan yang paling relevan adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan ibadah sosial, kendaraannya saya ulangi adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini salah satu organisasi yang mempunyai kekuatan sangat besar. Namun hari ini sayangnya banyak warga Nahdlatul Ulama yang memosisikan diri hanya sebagai jamaah, belum menjadi jam'iyah. Kira-kira bedanya apa antara jamaah dan jam'iyah? Siapa yang tahu? Yang tahu acungkan tangan. Nanti dikasih hadiah. Panitia yang ngasih hadiah, bukan saya. Jamaah perkumpulan beberapa orang dengan amaliyah yang sama, jasadnya bersama-sama bersatu padu, tetapi cita-citanya, tujuannya, harapannya, ide dan pemikirannya, harokahnya berbeda-beda. Tahlilan iya, sholat subuh pakai kunut iya, maulid nabi iya, memperingati Isra Mi'raj iya, ziarah kubur iya, itu disebutnya jamaah. Jamaah Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau idenya beda, cita-citanya beda, pergerakannya beda, belum berjam'iyah, hanya sebatas jamaah. Terus apa manfaatnya antara jamaah dengan jam'iyah? Manfaat dan madaratnya itu apa? Kalau kita hanya sebatas jadi jamaah, pada saat ada musuh yang masuk ke lingkungan kita, maka akan mudah diporak-porandakan karena kita hanya bersatu jasadnya saja, tapi ide dan pemikirannya, tujuan dan cita-citanya beda. Sedangkan ketika kita berjam'iyah di Nahdlatul Ulama, amaliyahnya sama, pemikirannya sama, pergerakannya sama, idenya sama, cita-citanya sama, tujuannya sama, semuanya sama. Yang diikat dengan manajemen organisasi di mana di dalamnya ada pemimpin. Makanya kata Rasulullah SAW, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah akan bersama-sama jamaah yang berjam'iyah. Kita lihat peperangan pada zaman Rasul, Badar, bisa mengalahkan kaum kafir dengan jumlah yang sangat banyak, sedangkan kaum muslim jumlahnya sedikit. Apa faktor utamanya? Karena mereka berjamaah sekaligus berjam'iyah. Berjamaah sekaligus berjam'iyah. Maka
NU Ranting Sukadami punya PR besar, harus menjamiahkan jamaah warga Nahdlatul Ulama supaya idenya sama, pemikirannya sama, tujuannya sama, cita-citanya sama, pergerakannya juga sama, bukan hanya amaliyahnya yang sama. Berkumpul seperti ini bukan hanya jasadnya, tapi pemikirannya sama, semuanya sama, sehingga egonya akan disimpan terlebih dahulu ketika hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Hadirin alladzina rahimakumullah, kemudian bagaimana caranya membuat jamaah supaya berjamiah? Maka kita lihat ayat Al-Quran yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, terakhir taatlah kepada pemimpin kalian. Kalau kita mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama yang berjamiah, maka kita harus mengikuti pemimpin kita yang ada di PBNU, yang ada di PWNU, yang ada di MWCNU, yang ada di Ranting NU. Sekalipun hasil yang dikeluarkan kebijakan oleh para pemimpin kita tidak sesuai dengan harapan kita, jadi nantinya tidak akan terpecah belah. Rasul menganjurkan kepada kita ketika melakukan perjalanan jauh 3 orang itu harus diangkat salah satunya menjadi pemimpin. Untuk apa? Untuk menentukan arah. Pada saat menemukan jalan perampatan, maka yang menentukan harus ke kanan, ke kiri atau lurus adalah pemimpin yang ditunjuk secara sah. 3 orang ini kalau tidak ada pemimpinnya maka akan bercerai-berai, ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri, ada yang lurus. Padahal sama-sama NU, padahal sama-sama tahlilan, padahal sama-sama muludan, rajaban. Tapi dalam hal lain, dalam sosial, politik, pergerakan dakwah dan lain sebagainya, kok bisa berbeda? Karena jawabannya satu, kita belum berjamiah. Kunci berjamiah adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita sudah berjamiah, sebesar apapun kekuatan musuh, Allah akan bersama kita. Tapi kalau kita hanya berjamaah, diibaratkan seperti kambing yang terlepas dari rombongannya, maka nanti serigala akan mudah untuk menerkamnya. Siap ibu berjamiah di Nahdlatul Ulama? Ya, nggak ada suaranya. Bu, siap berjamiah di Nahdlatul Ulama? Insya Allah. Pak, siapa? Ya. Ini tugas kita semua. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kekuatan besar, dan kekuatan besar ini bisa kita manfaatkan. Jangan dikira kita tidak ada musuh. Setan akan mempermainkan kita dengan nafsu kita kalau kita tidak bersama-sama. Apalagi sebentar lagi datang tahun politik. Jangan sampai NU dengan orang NU pecah belah gara-gara beda pilihan. Kita rujuk, kita ikutin pemimpin kita yang ada di PBNU, karena mereka semuanya mempunyai dewan pertimbangan yang mana di dalamnya bukan orang sembarangan, semuanya ada di jajaran kiai, ada jajaran habaib, ada jajaran ulama-ulama yang ada di Indonesia. Insya Allah akan memberikan keputusan yang maslahat bagi umat, khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan dan membacakan, karena saya tidak hafal, membacakan pesan dari muassis Nahdlatul Ulama dalam Qanun Asasiyah Nahdlatul Ulama, supaya kita paham. Karena gerbang awalnya supaya kita bisa berjamiah, baik yang di Ranting maupun yang di Ansor maupun yang di Banser dan banom-banom yang lainnya, benar-benar kita harus memahami Qanun Asasiyah Nahdlatul Ulama. Gerbangnya itu, maka kita akan bisa berjamiah dengan sebenar-benarnya. Saya bacakan, mohon izin, supaya tidak ada perbedaan pemahaman.
Kata beliau, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam Qanun Asasiyah Nahdlatul Ulama, amma ba'du, sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorang pun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya tangan Allah bersama jamaah. Apabila di antara jamaah itu ada yang memencil sendirian, maka syaitan pun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing. Allah ridho kamu sekalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu sekalian berpegang teguh kepada tali agama Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Kamu saling memperbaiki dengan orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kamu. Ini kuncinya. Saling memperbaiki, menaati dengan pemimpin kamu. Dan Allah membenci bagi kamu saling membantah, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta benda. Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling membenci, dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Suatu umat bagaikan jasad lainnya. Orang-orangnya ibarat anggota-anggota tubuhnya. Setiap anggota punya tugas dan perannya. Seperti dimaklumi, manusia tidak dapat tidak bermasyarakat, bercampur dengan yang lain. Sebab seorang pun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya. Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu menangani satu perkara dan seia sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka saling kasih, saling menyayangi, dan saling menjaga hubungan. Tidak ubahnya satu jasad. Apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit, seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur. Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka. Kendati jumlah mereka sedikit, mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukkan negeri-negeri, mereka buka kota-kota, mereka bentangkan payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan, dan mereka lancarkan jalan-jalan. Firman Allah, dan aku telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, dan seterusnya. Maka akhir dari Qanun Asasiyah ini, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengajak kita untuk masuk berbondong-bondong kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, bukan hanya sebagai jamaah tetapi berjamiah. Mari kita samakan pemikiran, mari kita samakan pergerakan, mari kita taati pemimpin kita kalau memang kita merasa bahwa kita adalah warga Nahdlatul Ulama. Dan ini adalah merupakan kendaraan yang paling cocok menurut saya untuk bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Jamiah Nahdlatul Ulama kita bisa beribadah sosial. Melalui sholat kita bisa beribadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk panjang lebarnya nanti akan disampaikan oleh guru saya, Kiai Haji Muhammad Badrun. Mohon maaf, saya tidak akan panjang lebar, saya lagi serak dan kemungkinan saya tidak bisa lama di sini karena ada acara lagi di tempat saya pribadi. Jadi saya mohon izin untuk pulang duluan. Ada acara rapat DKM, nggak ada yang mimpin kalau tidak ada saya. Ya, kebetulan saya bukan ketua DKM, tapi setiap rapat nungguin saya. Karena apa? Ya karena peserta rapatnya tidak banyak. Jadi mohon maaf kalau sebisa saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan disampaikan oleh beliau Almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Badrun, yang nanti akan dilanjutkan dengan potongan tumpeng secara simbolis karena merupakan kesaburan harlah atau hari lahir satu abad Nahdlatul Ulama. Kepada beliau Romo Kiai Muhammad Badrun, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadlu bi'idhar syafa'at Rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatid, sepuh bini sepuh kasepuhan, utamanya kepada Dewan Kemakmuran Musholla Majmu' Syarif yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, surriyatan atau tanfidiyatan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya, aparatur pemerintahan, pejabat setempat baik sipil TNI maupun Polri, semuanya yang tidak bisa kami sebut satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan malam hari ini khususnya dari pribadi saya bisa bersilaturahim dalam acara Isra wal Mi'raj
yang diselenggarakan oleh pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Majmu' Syarif. Atas wasilah beliau kita semuanya bisa berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Habib Nurdin untuk Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya saya hanya sebatas menyambung bahwasannya kita semua yang hadir, baik pengurus Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat Ansor, jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak, semuanya ini adalah penikmat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Betul apa betul, Bu? Benar apa benar, Pak? Jasa-jasa beliau, pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Republik Indonesia ini, tanpa adanya jasa-jasa beliau malam hari ini mungkin kita tidak bisa berkumpul, mungkin kita tidak bisa bersama-sama silaturahim dengan rasa damai dan tentram. Adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga karena jasa-jasa pahlawan, termasuk sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat pengurus Nahdlatul Ulama sekarang ini adalah penikmat jasa daripada pendahulunya. Betul? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang ini kita sebagai penikmat jasa yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang entah kejadiannya kapan kita tidak tahu, hanya sebatas menerima pesan dari guru-guru kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, tidak lain dan tidak bukan dasar dari perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres napa leres? Leres. Betul napa betul? Amin Allahumma. Amin. Sepantasnya lah beliau kita agungkan, sepantasnya lah beliau kita peringati, entah mau peringatan Isra wal Mi'raj, Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad ataupun yang lain sebagainya, semata-mata untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak ada pendahulu-pendahulu, kita sebagai penerima jasa, kita sebagai penikmat jasa, ini kalau masih reangan atau bahkan masih rebut-rebutan atau bahkan masih tidak cocok-cocokan, kasihan para pahlawan nasional, kasihan para pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok demikian? Karena tanpa adanya pendahulu ini mungkin kita tidak bisa berjam'iyah dengan enak, berkumpul dengan enak, ngaji dengan diiringi kopi, ngaji diiringi dengan aqua, ngaji diiringi dengan snack. Ini mungkin tidak akan terjadi. Terjadi ini karena adanya pendahulu. Adanya pendahulu yang sudah berusaha untuk berjuang mati-matian demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita yang sebatas hanya
sekelompok kecil yang ada di lingkungan RT masing-masing kok masih mempunyai rasa iri dengki kepada sesama warga. Masya Allah, ini namanya kita tidak menghargai jasa pejuang-pejuang Republik Indonesia. Ini saat ini kita hanya bisa menyejarahkan beliau-beliau, menyejarahkan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita bahwasanya kanjeng Nabi itu Isra wal Mi'raj, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kita hanya bisa menyejarahkan. Marilah kita coba untuk bersama-sama bikin sejarah musola Majmuk Sarif ini sebagai penggerak, sebagai orang-orang yang betul-betul berjuang untuk meningkatkan agama Islam, terutama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Caranya bagaimana? Setidaknya anggota-anggota Ansor, apalagi ibu-ibu ini semisal, apal nggak Bu doa kunut, apal nggak? Katanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, apal nggak kira-kira? Allahumma hdini fiman wa'afini fiman wa tawallani fiman. Terusin. Salah satu untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama apal doa kunut. Lah ini ngaku-ngaku NU kadang doa kunut gak apal. Benar? Benar? Doa kunut gak apal. Sholat subuh selalu kawanan. Gimana mau memperjuangkan NU? Subhanallah. Benar gak? Ini Bapak Tanfidiah atau Bapak Surya, ini perlu disampaikan. Kunut tidak. Maka dari itu marilah kita benar-benar meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan perjuangan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan nasional yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, mengisi kemerdekaan dengan santun, dengan rukun, dengan menikmatinya betul-betul. Insya Allah kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kadang suruh nyanyi apa, Indonesia tanah airku, kita apa Bu? Masih hafal enggak? Karena yang saya tahu sekarang ini kayaknya untuk pelajaran di sekolah kurang, apalagi sampai yalal waton hubbul waton minal iman waladakum minal iman innadu yalal waton. Tadi saya lihat Pak RT terus Pak RW nggak hafal, saya lihat nggak hafal, tapi mungkin baru tahu, baru ngerti. Insya Allah kalau sudah kita tanamkan cinta negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah nanti akan hafal dengan sendirinya. Amin Allahumma amin. Kembali kepada sunatullah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan dari penerus, yang kita dapatkan generasi-generasi terdahulu, ini kita jalankan pada malam hari ini sampai seterusnya. Ini kalau mau berjuang di Islam.
Kadang kita berjuang di Islam, duit 2000 kotak amalnya yang dimasukin cuma 2000, dikasih entong-entong ini kadang sudah nggak mau, betul? Yang selalu dikasihkan di kotak selalu 2000, itu pun yang paling lecek. Ngakunya Islam, Masya Allah. Setidaknya, jadi ketika nanti pengajian malam hari ini ada perubahan, maka musola Majmu' Syarif besok kotaknya tidak ada yang 2000, 5000 semua, betul? 50.000. Berhasil pengajiannya, amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu siap? Berjuang di Islam siap? Ibu-ibu siap? Berjuang di Islam siap? Bapak-bapaknya siap? Jangan sampai ada 2000 di kotak, isinya harus 5000. Pengurus-pengurus musola besok kalau masih ada yang 2000 berarti belum siap untuk berjuang di Islam, apalagi Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Anu peni pak, yang penting ada. Kadang begitu. Lemah-lemah wong NU itu, lemah-lemahnya NU itu di situ, Masya Allah. Gimana mau berjuang? Sedangkan mungkin hanya berbekal 2000 itu pun mintaannya, Masya Allah, pengen masuk surga, pengen ini, pengen itu, pengen itu, Masya Allah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Insya Allah besok setelah pengajian musola Majmu' Syarif tidak ada uang infak yang 2000, adanya 5000, 20.000, betul? Siap ibu-ibu? Insya Allah. Siap bu? Insya Allah siap. Siap gak? Yang siap nanti saya kasih 50.000 deh. Siap bu? Mau 50.000? Kabeh. Bentar, saya tadi dapat amplop. Amplopnya buka dulu bu. Nanti hafalin dulu Allahumma hdini. Kalau nggak hafal nggak saya kasih. Siap bu? Siap nggak? Ini saya pilih yang sini dulu. Siap nggak bu? Ngacung yang siap. Nanti saya bukain amplop. Siap bu? Ah nggak siap. Sini siap? Mana yang siap? Ngacung kesini bu. Maju bu. Ayo. Ini namanya berjuang Islam benar-benar ini. Mas kasih mic mas. Berdiri bu, nggak apa-apa. Iya berdiri. Nah mepet panggung. Bentar saya buka amplopnya dulu. Ayo bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillah. Salahnya cuma satu. Fa sama wawu. Fa innahu sama wa innahu. Yang benar apa? Wa innahu. Ini bu, 50.000 bu. Alhamdulillah. Langsung lunas. Amin Allahumma. Amin. Ini caranya berjuang kalau kita benar-benar mau berjuang di Islam. Masya Allah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengumpulkan seluruh anggotanya kemarin di abad apa? 1 abad. Masya Allah. Ketika ada orang yang datang semuanya, katanya saya juga nggak datang Pak. Kopi gratis, ya Pak ya.
kopi gratis, makan gratis. Ini cara berjuangnya sekarang ini untuk menghormati pendahulu kita, masya Allah. Caranya bagaimana? Menjalankan sholat 5 waktu. Yo, kamu diajarin sholat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, kita jalankan. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kita jalankan. Ini caranya untuk menyempurnakan Islam sekarang ini, berjuang Islam sekarang ini untuk menjalankan daripada perintah-perintah ulama-ulama terdahulu. Amin Allahumma amin ya robbal. Ini anak-anak Ansor, apalagi yang masuk Ansor, ini harus hafal doa kunut, harus hafal. Berjuang di NU nggak hafal doa kunut, padahal yang ditanyain pertama NU apa, Muhammadiyah apa, LDI apa. Kalau subuhan pakai apa? Kunut. Coba hafalin, nggak hafal soalnya makmum terus mah. Ya. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Jadi ini cara bersyukur kita, menghormati ulama-ulama terdahulu, menghormati pejuang-pejuang nasional kita, seperti halnya yang saat ini dijalankan pemerintah, mengganti jalan ini, jalan yang ada di sini ya, penghormatan kepada sesepuh, penghormatan kepada pejuang-pejuang, ulama-ulama dengan jalan Kiai Haji Mahmud. Nah, ini cara untuk menghormatinya. Kadang kita sama kiai atau mungkin sama pengurus masjid, atau mungkin sedikit kita dipanggil ustaz, atau bahkan kita hanya memakai apa namanya, sandangan bungkus kiai, masya Allah, kita sudah dadanya maju ke depan, tidak kenal yang lain, tidak kenal yang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, marilah momen Isra wal Mi'raj ini benar-benar kita gunakan sebaik mungkin untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasa-jasa pendahulu, atas jasa muassis Nahdlatul Ulama, atas jasa pahlawan-pahlawan nasional yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga atas perjuangan beliau saat ini kita bisa bareng-bareng berkumpul melaksanakan ibadah dengan tenang. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Coba kalau kita ini tidak rukun, masya Allah, semisal pengurus musola sama pengurus RT tidak rukun, ini kan wilayah RT semisal. Lah yang DKM pengurusnya ini kan masalah DKM, akhirnya perang. Kira-kira yang mau jamaah ke musola ada nggak? Bingung. Kira-kira ada nggak? Makanya harus bersatu demi terciptanya Islam rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi pada dasarnya Isra wal Mi'raj ini mengisahkan tentang kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah kita siap atau tidak, ini tergantung pada diri kita. Karena itu merupakan kewajiban kita yang kita jalankan untuk menjaga keimanan kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini hanya semata-mata untuk menjaga keimanan kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggugurkan kewajiban tidak untuk masuk surganya Allah, tidak, tapi sebagai penjaga keimanan kita ketika kita nanti dipanggil selalu dalam keadaan membawa yang namanya iman, selalu membawa yang namanya iman. Tapi kalau sholat
tidak bisa merubah karakter kita, tidak bisa merubah jiwa kita, ini ada tanda tanya. Sholatnya ini untuk apa? Kan begitu. Apakah menjalankannya sudah benar atau belum? Menjalankannya sudah tepat atau belum sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat, sehingga sholat ini menambah ketenangan jiwa kita dan kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hanya itu, menjaga keimanan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mujahadah juga demikian, untuk menjaga keimanan kita sehingga kita sampai akhirnya dipanggil masih tetap membawa iman. Sholat 5 waktu itu bagaimana? Kewajiban yang harus kita jalankan sebagai umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, katanya cuma untuk menjaga keimanan, Pak. Karena itu salah satu kewajiban manusia, esensi daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa, bahwasannya kita diciptakan ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Itu tadi sholat 5 waktu untuk menjaga keimanan kita sehingga sampai akhirnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan membawa yang namanya iman sehingga disebut yang namanya husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salli wa sallim daiman ala musola Majmu' Syarif ini sholat subuh selalu dipenuhi dengan jamaah. Amin Allahumma amin. Sholat zuhur selalu dipenuhi dengan jamaah. Amin Allahumma. Sholat asar selalu penuh dengan jamaah. Amin Allahumma.
kotaknya semakin besar. Amin Allahumma. Amin. Tidak ada duit 2000 lagi masuk kotak. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Aminnya yang semangat. Biar isinya nanti 5.000. Insya Allah diberikan senantiasa kekuatan zahiran wa batinan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dijauhkan dari segala mara bahaya, bala syahada wa bala al-ghaib. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ya. Baik, itu laksana yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Bapak Kiai Muhammad Badr. Untuk sesi selanjutnya yaitu ulama oleh beliau para tuan guru. Itu oleh Bapak Ketua dan Siap beliau Bapak Ustaz Besar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini sudah sampai saatnya kita akan bersama-sama potong tumpeng. Dan karena potong tumpeng ini diselenggarakan khusus dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sukadami, oleh sebab itu kami dari jajaran Tanfidiyah sebagai yang diberi tugas untuk melaksanakan segala kegiatan PRNU, kami mohon kepada dari Rais Suryah. Tapi berhubung Rais Suryah Kiai Abed Nurdin sudah tadi sudah berangkat pulang, oleh sebab itu pada wakilnya kami mohon untuk naik ke panggung. Dari wakil Khatib Bapak Haji Kamto, dan mewakili Suryah Bapak Ustadz Uri Masuri dan Bapak Haji Kamto dan wakil RW-nya. Kami mohon untuk naik ke panggung untuk menerima potong tumpeng dari pengurus Tanfidiyah NU Ranting Desa Sukadami. Kami persilakan. Monggo. Ini waktunya sangat singkat. Kami mohon untuk bergegas naik ke panggung karena akan segera kita bersama-sama menutup acara ini dengan doa. Yang doa siapa? Sebelum doa nanti dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muzakir, kepada mewakili Khatib dan Suryah NU Bapak Ustadz Uri Masuri dan Haji Kamto. Beliau merupakan jajaran Suryah PRNU Desa Sukadami. Kok Pak Wakil enggak? Pak Wakil? Oh enggak apa-apa. Ya udah. Minta tim 3. Di sini Pak, Ini disiapin di sini bahwasanya berkaitan dengan 1 abad Nahdlatul Ulama, ya. Nahdlatul Ulama salah satu organisasi terbesar di mana Pak? Di mana Bu? Negeri ini. Bukan cuma dunia, di dunia akhirat, ya, terbesar di dunia akhirat, ya. Dan sedikit kami sampaikan pula bahwasanya tumpeng ini adalah, ini kan kecil satu, ya. Ini artinya bahwasanya di bawahnya ini ada lauk pauk yang bermacam-macam, bahwasanya kita ini bermacam-macam, ya. Tapi pada dasarnya tujuannya adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dengan lambang potong tumpeng 1 abad Nahdlatul Ulama, dan kita akan menyongsong dan sudah menyongsong masuk menyambut 2 abad Nahdlatul Ulama yang sudah merawat jagat, ya.
membentengi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita laksanakan semua sebagai tanda terima kasih kepada para muassis Nahdlatul Ulama ya, terkhusus Raisul Akbar dan Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kita pada kesempatan malam hari ini akan potong tumpeng, minta disaksikan dan doanya kepada para bapak, para ibu, para kiai, para alim, semoga terkhusus organisasi pengurus ranting Nahdlatul Ulama Ansor Banser terkhusus di Desa Sukadame senantiasa Allah berikan kemudahan dan bisa siar yang lebih luas lagi demi kemaslahatan kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebentar, ala hadina wa qinatin sholihah wa Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami' muassis para pendiri Nahdlatul Ulama wa khususnya Raisul Akbar dan Kiai Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Piringnya kurang satu, timnya kurang satu. Kalau nyari di dalamnya piringnya. Iya. Dari Mayul Hasanah yang dilanjutkan dengan potongan tumpeng yang merupakan sesuatu harga satu abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu dengan bersamaan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara yang selanjutnya yaitu acara yang terakhir, yaitu doa sebagai penutup yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Muhammad bin Zakir. Tapi sebelumnya kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pembawaan ataupun dalam pertemuan kurang berkenan hati para bapak dan ibu hadirin sekalian. Akhirul kalam, wallahumul waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Ustaz Ahmad bin Zakir, kami persilakan untuk membuka.
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahumullah. Sebelum doa dimulai sedikit ingin mengingatkan karena ini sering terjadi di berbagai macam di berbagai kesempatan acara Isra Mi'raj ketika menjelaskan bahwa Kanjeng Rasul bertemu dengan Gusti Allah di Sidratul Muntaha atau di tempat, maka itu maksudnya ke Kanjeng Rasul, dinisbatkan kepada Kanjeng Rasul, bukan kepada Allah. Karena nanti kalau dinisbatkan kepada Allah, seakan-akan Allah butuh tempat, dan Allah butuh tempat itu hukumnya mustahil. Allah butuh tempat. Maka ketika ada penjelasan terkait dengan Isra bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul bertemu Allah, itu adalah maksudnya, nisbahnya, tertujunya kepada Kanjeng Rasul, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan itu. Mari kita tutup bersama acara pada kesempatan malam hari ini dengan doa, semoga hadirnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhoi guru-guru kita, wabil khusus diridhoi para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, diridhoi oleh orang tua kita, dan semoga bisa menjadikan keberkahan bagi kita semua. Ala hadaniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawa bihi salafuna sholihin, khususan salafuna min jami'iyati Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah binnatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa sulah isyani dhahira wa batinan fi dunya wal akhirah. Kafiatan li kulli syar, kafiatan li kulli syar, kafiatan li kulli syar wa jalbatan li kulli khair. Lana wa li ahbabina wa li dina masyayikhina fi dunya ma'rifah afiyah wa lana bil anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'atuqa wal huda wal afafa wal mawti ala dinil Islam wa iman bila mihnatin wala imtihanin bihaqqi sayyidi wa Jannah wa likulli niyatin sholihah. Khususnya kita semua, hajat kita semua, khusus hajatnya, niatnya Jamiah Nahdlatul Ulama kami wa ila hadirati arwahi jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa ila hadirati Abdul Abbas balati maka Nabiullah Khadir alaihi salam wa ila hadirati Imam Mahdi alaihi salam. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fisa'il asma'i wa sifat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil akhyar wa miftahi
الهادي اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأزهر وأصحابه الأخيار عدد نعمه وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حتى بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتمتلك بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه المحشور. اللهم يا ميسر يسر لنا كل أسير ويا مكبر كبر لنا كل أسير ويا مسهل سهل لنا كل أسير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيث أغثنا أغثنا أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وصلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara bersama peringatan Idul Miraj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Masmun